الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أشتكي من صدقا قد أندب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أشتكي من صدقا قد أندب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
kita semua yang di sini tentunya jodoh nanti mudah-mudahan diberikan syafaat atau pertolongan Allahumma amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, selain kita mendoakan Bapak almarhum Bapak Solehan, tentunya juga ada almarhumah Ibu Sri Wahyuni binti Paidi dan almarhum Nabi Farid bin Adam. Mudah-mudahan semuanya almarhum tersebut tentunya diberikan kemudahan di alam kuburnya dan diampunkan segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara kita pada malam ini dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. Illahil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara saja itu tawasul dan juga pembahasan Yasin yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibrahim Gunawan, dan nanti sirama rohani disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Nawawi dan doa ditutup oleh Bapak Ustadz Ahmad. Waktu berjalan sebagian mestinya, kami persilahkan. Ayah, kaulah pelindungku, sungguh rinduku padamu, bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia, bahagiakanlah dia, betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, doaku selalu untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-qayyisu man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a hawahu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, yang pandai adalah orang yang menahan hawa nafsu dan berbuat atau beramal sesuatu untuk setelah kematian. Namun sebaliknya, orang yang lemah, orang yang dungu, orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa mengikuti keinginan-keinginan nafsunya dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang mulia Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas, paling bijak? Rasulullah SAW mensabdakan, itu man aksaruhum diqolil maut wa man aksaruhum istiqdan lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak di antara manusia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak persiapan setelah kematian. Bapak yang mulia, perlu dipahami hidup kita di dunia ini hanya sebentar, dan dunia ini sebagai jembatan, sebagai ladang untuk kehidupan berikutnya setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat yang ada awal tidak ada akhirnya selama-lamanya. Apabila orang menanam kebaikan-kebaikan, maka dia akan panen di sana. Tapi sebaliknya, kalau dia menanam keburukan, kemaksiatan, juga akan mendapatkan balasannya di sana. Nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini gak ada yang bisa mengelak. Semuanya akan berada di hadapan Allah, di mahkamah Allah akan dihakimi di sana. Laisa bainahu wa bainallah turjuman, gak ada pengacara di dunia gak dipakai.
Gak ada pengacara di sana, gak ada terjemah. Langsung sendiri, Allah sendiri yang akan bertanya. Dan seluruh manusia tidak akan bergeser kaki. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'i. Pada hari kiamat tidak akan bergeser satupun manusia kecuali akan ditanya oleh Allah 4 perkara. Yang pertama an umrihi, umurnya, bima aflahu, dihabiskan untuk apa. Kita dikasih umur oleh Allah, alhamdulillah hari ini ada yang sudah usia 40 tahun, 30 tahun, 60 tahun, alhamdulillah. Bahkan ada yang sudah hampir 70 tahun. Ini nanti akan ditanya oleh Allah, untuk apa umur aku berikan kepada kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kasih tahu, Allah ciptakan kita itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa untuk ibadah kepada Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Sayyidina Ali, dalam sehari semalam kau ibadah kepada Allah berapa jam?" Sayyidina Ali katakan 24 jam sehari semalam saya ibadah kepada Allah. Apa bisa beribadah kepada Allah 24 jam sedangkan engkau juga bekerja, engkau juga makan, engkau juga istirahat. Sayyidina Ali katakan, betul aku juga istirahat, bekerja, ngurusi keluarga, juga sholat dan lain sebagainya. Tapi semuanya aku kerjakan ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur itu 8 jam sehari, berarti kita menghabiskan waktu sepertiga hidup, sepertiga hari. Kalau dikasih umur 60 tahun, balik 20 tahun untuk tidur. Tapi kalau tidurnya ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut sunnah-sunnah Nabi, maka tidurnya nilai ibadah. Mau tidur wudu dulu, doa dulu. Dalam satu riwayat, siapa yang tidur mempunyai wudu, kalau seandainya nggak bangun lagi, maka mendapatkan pahala syahid. Kamar mandi cara Nabi, makan cara Nabi, bekerja pun niatnya ibadah. Gimana bekerja biar nilai ibadah? Berangkat doa dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Nanti ketika saat bekerja, ketika ada azan, tunaikan panggilan Allah. Baru itu pahala ibadah kerja. Jadi niat kerja itu niatnya nunggu waktu sholat. Berangkat waktu duha, habis sholat duha berangkat atau habis sholat isyraq berangkat. Niatnya nunggu sholat zuhur, azan zuhur. Maka niatnya itu dinilai walaupun diisi di tengah-tengah itu bekerja. Walaupun yang sibuk bekerja, berdagang, bertani ataupun di mana saja, tapi kalau niatnya nunggu sholat, maka dihukumi ibadah. Kata Nabi, orang yang menunggu sholat antara sholat satu ke sholat berikutnya, maka dihukumi ibadah terus, sholat terus. Setelah zuhur kerja lagi nunggu waktu asar. Setelah asar pulang nunggu dalam perjalanan nunggu waktu maghrib. Terus maghrib lagi nunggu waktu isya lagi sambil istirahat nunggu waktu subuh. Sehingga semuanya nilainya ibadah kepada Allah SWT. Waktu. Hari yang mulia umur ini digunakan untuk ibadah. Ini selesai nanti pertanyaan. Untuk apa umur kamu? Tak kasih umur 60 tahun untuk ibadah. Buktinya ikut sunnah. Yang kedua yang akan ditanya ansyabadihi, masa muda. Bima ablahu, digunakan untuk apa? Masa muda setelah balik sampai umur 20
5 tahun selawe senengane lanang wedok selawe. Di masa muda itu sebenarnya dari umur balik sampai masa muda. Kalau dalam itu sebenarnya 40 tahun masa kelahiran. Itu masa muda. Nah, untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Masa muda untuk ngaji, belajar ilmu agama, mengajar, mengamalkan agama, Al-Quran, belajar ilmu agama di pesantren, luar biasa. Itu kebanyakan anak muda itu males. Ketika masih SD semangat ke MTA, ngaji, belajar Quran, SMP hilang. SMP hilang. Nanti nongol-nongol lagi ke umur 40 tahun. Alhamdulillah. 60 tahun. Alhamdulillah masih nongol ke masjid lagi. Tadi yang mulia, kemudian yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah adalah masalah harta, amal. Bima tasabahu min aina tasabahu afimat anfaqahu. Dari mana dihasilkan? Dihasilkan dari mana? Dengan cara halal atau dengan haram? Kemudian setelah dapat dibelanjakan kemana? Harta hasil haram akan dianggap dan harta hasil halal akan dihisab, dibelanjakan untuk apa? Dalam sebuah riwayat, harta ini akan membawa pemiliknya ke surga dan juga bisa menyeret pemiliknya ke neraka. Ibaratnya seperti pisau. Pisau itu ya digunakan untuk apa? Itu tergantung pemilik. Kalau pisau itu yang memegang dokter, ini akan buat membelah operasi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau pisau ini yang memegang penjahat, perampok, untuk bukai atau membunuh manusia. Begitu juga harta. Harta akan membawa pemiliknya ke surga apabila digunakan ke 4 perkara. Yang pertama untuk perjuangan, untuk perjuangan agama. Yang kedua untuk ibadah, pergi haji, umroh, dan lain-lain. Yang ketiga untuk akhlak, yaitu untuk nyumbang fakir miskin, yatim piatu, masjid, madrasah, dan lain-lain. Lalu yang terakhir untuk keperluan pribadi. Apa keperluan pribadi? Makan, minum, makulat, masyrubat, kemudian pakaian, rumah, kendaraan, keluarga. Ada 5 itu keperluan pribadi: makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan, dan keluarga. Karena nikah juga perlu biaya. Kalau wanita dinikahi nggak ada biayanya juga males. Yang mulia, kemudian yang terakhir yang akan ditanya oleh Allah, an ilmihi, ilmu maza abilatihi, ilmu yang sudah dibuat, sudah diamalkan atau belum. Kita dapat ilmu ngaji setiap hari, baik di masjid musalla atau masjid taklim. Sudahkah kita dalam kehidupan mengamalkan atau belum? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita bersyukur Allah dikasih nikmat oleh Allah, nikmat hidup. Ini suatu nikmat yang mahal. Karena apa? Karena hidup semenit sedetik kalau untuk taat kepada Allah itu akan mengangkat derajat kita di akhirat. Rasulullah pernah berjalan di sebuah makam, melewati sebuah makam. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku,
Seandainya mayat ini hidup, apa yang mereka inginkan? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau Nabi jawab, sholat sunnah 2 rakaat lebih dia sukai daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Ini mari itu luar biasa. Makanya orang yang matinya itu selisih 40 hari itu surganya beda, derajatnya beda. Hari ini orang si fulan meninggal, kemudian 40 hari berikutnya si fulan meninggal, itu pun beda. Dalam hadis diceritakan ada orang yang mati syahid, masuk Islamnya sama, satunya mati syahid, kemudian mati syahid balasannya surga. Kemudian berikutnya 40 hari berikutnya atau setahun berikutnya, itu temannya yang sama-sama baru masuk Islam, dia meninggal tapi gak, maka di akhirat itu lebih tinggi temannya 1 tahun yang meninggal walaupun tidak mati syahid. Karena apa? Kata Nabi, karena sholatnya akan mengangkat dia derajatnya insya Allah lebih tinggi, puasanya belum amal-amalan yang lainnya. Maka nikmat hidup itu luar biasa. Maka kita kasih kesempatan oleh Allah yang tidak tahu berapa lama, mari sama-sama kita gunakan maksimal mungkin untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat 5 waktu kita jaga betul, karena derajatnya manusia ini tergantung dia sejauh mana dia menganggap sholat itu, sejauh mana dia menganggap sholat itu. Kalau sholat itu dia merasa sholat itu penting, maka dia juga orang penting di sisi Allah. Tapi kalau dia menganggap sholat itu suatu yang biasa, maka dia juga biasa di sisi Allah. Dia kalau menganggap sholat itu remeh, maka dia orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak ahli sholat bahwa indahul ahwan, barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia di sisi Allah orang yang paling hina. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah pertemuan ini almarhum khususnya Bapak Solhan bin Muhammad Syarif dan yang lainnya mudah-mudahan mendapatkan ampunan di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah di surganya Nabi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم بالأول والمغفر زلال وجهك لنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزيل بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترقبرهم وقبورهم ولا تجعل في القيامة برحمتك مر بصفات رسول المسلمين والمسلمات والمغفر عنهم السيئات والمرهم محمد والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومن الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم دعوهم فيها سبحان العالمين. Apa yang kita niatkan
Dulu aku selalu nyaman ada di pangkuanmu, bercanda tawa seperti tiada beban. Tak pernah engkau tunjukkan kesedihanmu, yang ku tahu hanya senyum yang kau beri. Terima kasih untuk semua yang kau beri, jadi bekal kuatku saat ini. Ayah, kaulah pelindungku, sungguh rinduku padamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia, bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, doaku selalu untukmu. Tak pernah engkau tunjukkan kesedihanmu, yang ku tahu hanya senyum yang kau beri. Terima kasih untuk semua yang kau beri, jadi bekal kuatku saat ini. Ayah, kaulah pelindungku, sungguh rinduku padamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia, bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, kaulah pelindungku, sungguh rinduku padamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia, bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, doaku selalu untukmu.
kami keluarga besar mengucapkan kepada seluruh jamaah, seluruh warga Desa Cikade Permai yang telah menghadiri acara 40 hari almarhum Solekan bin Muhammad Surip. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk mensukseskan acara ini. Alhamdulillah semuanya. Kami dari keluarga besar hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Mudah-mudahan almarhum suami sekaligus bapak dari anak saya diterima di sisi Allah. Amin. Di surganya. Amin. Amin. Sekali lagi saya menambahkan saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhadir di hari ini yang meluangkan waktunya. Semoga semuanya diberi kelancaran, rezeki dan keselamatan semuanya di dunia setelah akhirat. Bahasanya ngomong cep. Ya, Pada mulanya gede aja. ya aku lagi ya Allah. Ya mudah-mudahan tenang di sana, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, lancar semuanya. Dan alhamdulillah malam ini acaranya lancar. Yang datang juga mendoakan almarhum banyak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Supaya nggak ada yang bisa kami ini cuma Allah yang bisa membalasnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Cindy dan juga Mbak Cindy, dengan adanya musibah ini semoga Allah memberikan kesabaran yang tanpa batas, diberikan ketabahan, semangat terus, karena kita semua ada untuk Mama Cindy dan Mbak Cindy. Sehat selalu. Amin. Amin. Ya, semoga diberi kesehatan yang melimpah. Amin. Bisa senang di sana.